Okay, let's go. Halo bro, kembali lagi bersama gue di Jambu Film. Gimana kabar kalian? Kali ini gue akan mengalur cerita sekaligus membahas film yang berjudul Survive tahun 2024. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang terjebak dalam bencana alam besar yang bisa disebut sebagai kiamat. Pergeseran posisi kutub utara dan selatan menyebabkan mega tsunami yang menyapu daratan. Sementara dasar laut mulai terlihat seperti gurun tandus. Penasaran kan? Oke, daripada kelamaan, ya udahlah langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh iya, kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa subscribe ya, biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini dimulai dengan gambaran kehidupan di dasar laut yang penuh dengan terumbu karang, cumi-cumi, dan ikan-ikan kecil yang hidup bahagia. Namun, suatu hari, arus laut di seluruh dunia mulai bergerak tak menentu, membuat seluruh kehidupan laut menjadi panik. Cerita kemudian beralih ke sebuah keluarga yang sedang berlibur di Laut Kariba. Keluarga ini terdiri dari Tom sang ayah, Julia sang ibu, Casey kakak perempuan, dan Ben adik laki-laki. Mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing. Tom dan Ben memancing ikan layaran, Casey bersantai sambil mendengarkan musik, dan Julia berenang. Saat sedang berenang, Julia merasakan sesuatu yang aneh di dalam air. Meski sekelilingnya terlihat tenang, beberapa detik kemudian arus laut mulai menyeretnya menjauhi dari kapal. Tidak hanya itu, kompas di kapal juga mulai berputar tanpa henti. Julia berteriak minta tolong, tetapi Casey yang sedang mendengarkan musik tidak mendengarnya. Begitu pula dengan Tom dan Ben yang fokus menangkap ikan. Untungnya, Tom mendengar teriakan Julia dan meminta Casey untuk segera mendekatkan kapal. Saat mereka hampir sampai, Tom melompat ke laut untuk menyelamatkan Julia. Julia lalu memberitahu bahwa ia terseret arus kuat yang mengarah ke selatan. Grab onto something. I got my swimsuit. I can just jump and You're staying here. Dad. Dad! Go to the back! We're gonna go to the back! Dad! Come here! You're almost there! Di malam harinya, mereka mengadakan pesta kecil untuk merayakan ulang tahun Ben yang ke-13. Meskipun tanpa kehadiran keluarga besar, Ben tetap senang karena mendapatkan hadiah laptop yang sudah lama diinginkannya. Tom memperingatkan Ben untuk tidak mengunduh aplikasi biru. Jika ia melanggar, laptop itu akan disita. Family for gaming, okay? Selesai pesta, Casey mendapat pesan video call dari pacarnya, Andy. Namun saat sedang berbicara, Casey melihat badai petir besar mendekati di belakang Andy. Meskipun Andy mencoba meyakinkan Casey bahwa badai itu tidak berbahaya, sinyal tiba-tiba terputus, membuat Casey panik. Ketika ia memberitahu Tom, mereka mendengar suara aneh dari kawanan paus yang bertingkah tidak biasa. Bahkan salah satu paus itu menabrak kapal. Tom segera memeriksa kapal untuk memastikan tidak ada kebocoran. Namun, saat kembali ke permukaan, ia mengalami luka di bahunya dan langsung dijahit oleh Julia yang ternyata seorang dokter. Tom lalu menjelaskan bahwa bagian bawah kapal dan baling-balingnya bengkok. Sementara itu, Casey berusaha mencari sinyal untuk menghubungi Andy, namun tidak berhasil. Radio komunikasi mereka pun tidak mendapatkan jawaban, seolah-olah tidak ada manusia lain di luar sana. Karena baling-baling kapal rusak, Tom menyimpulkan bahwa mereka sedang terdampar. Meskipun ia berusaha meyakinkan Julia bahwa mereka akan selamat karena berada di jalur pelayaran, Tom juga khawatir karena persediaan makanan mereka hanya cukup untuk 4 hari. Di saat itu, tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari atas. Ketika mereka melihat ke arah suara tersebut, ternyata benda-benda bercahaya jatuh dari langit. Melihat benda-benda itu semakin mendekat, Tom pun dengan sigap menyalakan mesin kapal dan berpindah tempat untuk menghindari kejatuhan benda-benda yang ia kira meteor. Namun, ketika dilihat lebih dekat, ternyata itu bukan meteor, melainkan puing-puing satelit yang jatuh diduga akibat tertarik oleh gravitasi bumi. What is that? Tak lama kemudian, angin kencang pun menerpa mereka. Tom pun segera menyuruh keluarganya untuk masuk ke dalam kapal dan menutup semua pintu serta jendela.
Namun, semakin lama angin semakin kencang, membuat kapal mereka berguncang seolah berada di atas ombak tsunami. Karena guncangan hebat ini, Tom dan Julia mengalami luka, sementara Casey muntah-muntah. Tom mencoba mengirimkan sinyal bantuan, tetapi ombak semakin besar dan listrik kapal pun mati, membuat semuanya gelap. Sit down. Okay. Sit down. Saat pagi tiba, kapal terlihat sudah tenang. Tom dan keluarganya segera bangun untuk mengecek kondisi kapal. Namun, begitu mereka keluar, keempatnya terkejut melihat pemandangan aneh, semua air laut terlihat menghilang, dan kapal mereka berada di atas tebing bebatuan yang sebelumnya merupakan dasar laut. Dengan berbekal peta dan kompas, Tom menyadari bahwa lautan telah berpindah ke arah utara karena pergeseran kutub bumi. Pergeseran ini mengakibatkan kutub utara dan selatan bertukar tempat. Meski fenomena ini jarang terjadi, menurut sumber sejarah, peristiwa serupa pernah terjadi sekitar 700 tahun yang lalu. Namun, Tom dan keluarganya merasa ngeri menyadari bahwa air laut yang berpindah mungkin telah meratakan daratan di seluruh bumi. Sehingga, kemungkinan besar hampir semua manusia tidak selamat. Mendengar ini, Casey sangat terkejut khawatir bahwa pacarnya mungkin sudah meninggal. Julia kemudian mulai mengumpulkan perbekalan. Sementara Ben menerbangkan balon dari pesta semalam agar para penyintas lain, jika ada, bisa melihat keberadaan mereka. Tom pun mengirim sinyal radio dengan harapan ada yang merespon. Beberapa menit kemudian, suara seorang pria menyaut dari radio. Pria itu bernama Nuto, seorang kapten kapal selam kecil. Sebelum bencana terjadi, Nuto dan rekannya sedang menjalankan misi di dasar laut. Itulah sebabnya ia masih selamat. Nuto memberitahu Tom bahwa ia melihat tanda-tanda bahwa kutub akan kembali ke posisi semula dalam waktu sekitar 1 minggu. Namun, perpindahan lautan itu akan menciptakan mega tsunami yang sangat tinggi. Nuto menyarankan agar Tom dan keluarganya segera mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari tsunami tersebut. Karena Tom dan Julia ingin melindungi anak-anak mereka, Tom pun bertanya pada Nuto, apakah anak-anaknya bisa ikut diselamatkan di kapal selam? Nuto menjelaskan bahwa kapal selamnya sangat kecil dan hanya mendapat menampung 3 orang. Untungnya, rekannya baru saja meninggal karena diserang kepiting, sehingga masih ada tempat untuk kedua anak Tom. Nuto kemudian memberikan titik koordinat kepada Tom yang jika ditempuh dengan berjalan kaki akan memakan waktu sekitar 3 hari. Tom kemudian segera meminta Julia dan anak-anaknya untuk berkemas. 2 or 3 days away. Only the children. Ketika mereka sedang bersiap-siap, Tom melihat seorang pria dengan anjing sedang berjalan ke arah mereka. Tanpa ragu, Tom mendekati pria itu untuk menawarkan sedikit air. Namun, ketika Tom mendekat, ia melihat bahwa pria itu terluka di kakinya. Ketika Tom hendak mengajaknya ke kapal untuk mengobati lukanya, pria itu tiba-tiba menyerang Tom dan menusuknya dengan belati buatan. Setelah melumpuhkan Tom, pria itu melanjutkan serangannya pada Julia dengan melemparkan tombak yang untungnya hanya mengenai bahunya. Julia kemudian segera memberikan flare gun kepada Casey dan menyuruh Casey dan Ben bersembunyi di bawah bangku. Sementara dirinya bersembunyi di dalam toilet dengan pisau sebagai senjata. Pria yang akan kita sebut sebagai Bagong berhasil mendobrak pintu kapal dan masuk. Ia lalu mengambil makanan milik keluarga Julia dan mencarinya hingga ke toilet. Beruntungnya, Julia berhasil keluar terlebih dulu melalui pintu darurat dan bersembunyi di bawah kapal. Di saat Julia berpikir sudah aman, anjing peliharaan Bagong tiba-tiba muncul dan mencoba menyerangnya. Demi keselamatan, Julia terpaksa melawan dan akhirnya membunuh anjing tersebut. Melihat anjingnya mati, Bagong semakin murka. Ia mengejar Julia tanpa henti hingga berhasil menangkapnya dekat persembunyian Casey dan Ben. Melihat ibunya dalam bahaya, Casey memberanikan diri dan menembak Bagong dengan flare gun. Tembakan itu membuat Bagong jatuh, namun percikan api mulai membakar kapal.
Julia segera mengambil semua perbekalan dan peralatan medis yang tersisa, lalu membawa kedua anaknya keluar dari kapal yang terbakar. Saat mereka tengah meratapi kematian Tom, tiba-tiba Bagong keluar dari kapal dalam kondisi terbakar. Tanpa pikir panjang, Julia, Casey, dan Ben berlari sejauh mungkin tepat sebelum kapal itu meledak. Setelah merasa cukup jauh, mereka berhenti untuk beristirahat di sebuah ngarai bebatuan. Namun, air di sana asin dan tak bisa diminum. Ben mulai menyalahkan dirinya sendiri. Mengira balon yang ia terbangkan menyebabkan Bagong datang, Julia segera meyakinkan Ben bahwa semua yang terjadi bukan salahnya. Di saat itu juga, mereka melihat Bagong mendekat dari kejauhan. Ketiganya pun melanjutkan pelarian mereka. Di tengah perjalanan, Ben menemukan bangkai hiu martil dan mencoba mengambil dagingnya. Namun, Julia mendesak agar mereka segera pergi karena Bagong masih mengejar mereka. Dalam pelarian, mereka melewati ratusan tong berisi limbah beracun serta tumpukan sampah laut yang menggunung di bebatuan. Tanpa sengaja, mereka menemukan bangkai pesawat pribadi yang dulunya tenggelam di dasar laut. Julia pun memutuskan untuk beristirahat di sana. Saat mereka berbincang, Julia menceritakan kepada anak-anaknya tentang pertemuan pertamanya dengan Tom. Mereka bertemu ketika Julia, seorang dokter, merawat Tom yang terkena penyakit dekompresi setelah menyelam. Sejak itulah, mereka jatuh cinta hingga akhirnya menikah. Pada malam harinya, Casey terbangun dan keluar pesawat untuk buang air kecil. Tanpa disadari, Bagong telah tiba dan bersiap menyerangnya. Untungnya, Julia muncul tepat waktu dan segera menyerang Bagong. Menikamnya beberapa kali hingga akhirnya Bagong benar-benar meninggal. Julia merasa lega karena ancaman terhadap keluarganya telah hilang. Di keesokan harinya, saat melanjutkan perjalanan, mereka terkejut melihat mayat Bagong hancur berantakan. Julia menyadari bahwa ada ancaman baru yang lebih berbahaya, yaitu binatang buas di sekitar mereka. Di tengah perjalanan, Ben mulai kehausan dan nekat mencoba meminum air asin yang penuh bangkai ikan. Beruntung Julia menghentikannya tepat waktu. Julia kemudian membangun shelter sementara dari kursi plastik yang mereka temukan dan menyuntikkan Ben dengan vaksin untuk mencegah infeksi. Ketika malam tiba, Julia mendengar suara-suara aneh dari luar shelter. Saat ia keluar, ia terkejut melihat ribuan kepiting Alaska bermunculan dari balik bukit, menuju ke arah mereka. Julia membangunkan anak-anaknya dan mereka segera berlari dari kepiting-kepiting itu. Selama pelarian, mereka menemukan kapal barang besar dengan beberapa orang yang masih hidup, mengumpulkan botol air mineral. Julia pun meminta bantuan, tetapi para orang-orang tersebut menolak dan mengunci diri di dalam kontainer. Akhirnya, Julia, Casey, dan Ben memanjat kontainer untuk menghindari kepiting-kepiting yang mendekat. Namun, saat itu juga, kepiting-kepiting menemukan lubang di kontainer dan mulai masuk, memakan orang-orang di dalamnya. Sementara itu, Julia pingsan akibat gigitan kepiting. Di keesokan harinya, ia terbangun dan menyadari bahwa Casey dan Ben tidak ada di sekitarnya. Situasi semakin buruk ketika angin kencang tanda kutub mulai kembali ke posisi semula, mulai menerpa wilayah tersebut. Julia segera mencari anak-anaknya hingga mereka bertemu kembali dan menemukan kontainer berisi senapan dan perlengkapan. Julia merawat luka gigitan di kakinya dengan bubuk obat yang tersisa, sementara mereka menunggu angin reda.
Melalui telepon satelit dari salah satu mayat, Nuto menghubungi mereka mengatakan bahwa perkiraan waktunya salah. Air laut akan kembali dalam 3 jam, bukan seminggu. Nuto menembakkan flare gun untuk menunjukkan posisinya. Julia, Casey, dan Ben lalu bergegas menuju titik lokasi Nuto. Di perjalanan, mereka terjebak di ngarai penuh bebatuan yang longsor, memisahkan Julia dari Casey dan Ben. Dengan waktu tersisa 1 jam, Julia meminta Casey membawa Ben menemui Nuto. Sebelum berpisah, keduanya menyatakan kasih sayang mereka untuk Julia yaitu ibunya dan segera berlari ke arah kapal selam Nuto. Cassie, t'emmènes bene. Je retrouverai. Di sana, Casey menemukan Nuto yang terluka parah akibat serangan kepiting. Menyadari ajalnya semakin dekat, Nuto meminta Casey membawanya ibunya ke kapal selam agar bisa selamat bersama. Tanpa membuang waktu, Casey kembali ke ngarai untuk menolong Julia. Sementara itu, Julia yang sudah hampir menyerah dikepung oleh kepiting-kepiting yang semakin mendekat. Dengan sisa amunisi, Julia berusaha melawan, tetapi ia kehabisan peluru. Tepat saat ia sudah pasrah, Casey pun muncul dan menarik Julia keluar. Bersama-sama, keduanya berlari ke kapal selam sambil dikejar ribuan kepiting Alaska. Setelah Julia, Casey, dan Ben masuk ke dalam kapal, mereka dikejutkan dengan mega tsunami yang datang dari arah kutub utara. Gelombang besar itu menghantam kapal selam mengguncang ketiganya dengan keras. Dalam kekacauan itu, Julia teringat kenangan bersama Tom sebelum pingsan. Saat mereka sadar, kapal selam telah berhenti berguncang. Mereka keluar dan mendapati diri mereka berada di pantai dekat kota yang hancur akibat bencana tersebut. Film ini diakhiri dengan Julia, Casey, dan Ben yang saling berpelukan, bersiap menghadapi kehidupan baru mereka di dunia yang berubah total akibat bencana. Dan film pun tamat. Gimana? Cukup seru bukan? Mungkin cukup segini saja alur cerita Survive tahun 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.